Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Apakah Anda suka lukisan? Apa sih lukisan yang paling terkenal di dunia? CNN melaporkan bahwa Mona Lisa adalah lukisan yang paling terkenal. Itu adalah lukisan wajah seorang wanita bangsawan di tahun 1500-an. Dia bernama Lisa Gherardini. Mona Lisa adalah lukisan yang memegang Guinness World Record untuk penilaian harga asuransi lukisan yang paling tinggi dalam sejarah, yaitu $870 juta dalam nilai di tahun 2021. Mengapa dari ratusan ribu lukisan ini yang paling terkenal? Setelah saya cari tahu dan browse di sana sini, maka tahukah Anda sebab utamanya? Karena pelukisnya, Leonardo da Vinci, seorang pelukis hebat, pelukis yang mempelopori berbagai teknik lukisan yang indah. Itu yang membuat Mona Lisa sangat berharga mahal. Alkitab memberikan pernyataan yang menarik dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini sangat penting. Kita manusia bukan hanya diciptakan oleh tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga kita diciptakan menurut gambarnya, gambar Allah. Kita adalah lukisan tentang Allah. Keindahan, kemegahan, kebesaran Allah terlukis dalam hidup kita. Sayangnya, kita ini telah menjadi lukisan yang rusak. Saudara tahu, lukisan Mona Lisa berkali-kali dirusak orang. Dilempar cat, dilempar zat yang merusak, dilempar kotoran, dan lain-lain. Dan harus diperbaiki. Kita adalah lukisan Allah yang telah dilempari kotoran. Kotoran dosa, kotoran kejahatan, kotoran kekejian. Dan tidak heran, kita tidak pernah tampil indah sepenuhnya. Tetapi saudara, Tuhan tidak membiarkan keadaan buruk kita. Tuhan datang menebus dosa kita. Kita ditebus melalui penderitaan, kehinaan, dan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi itu belum selesai. Meskipun dosa kita diampuni, tetapi masih ada yang menempel. Bahkan banyak kotoran yang masih melekat pada diri kita. Khususnya dosa kepentingan diri. Itu sebabnya seringkali Tuhan izinkan kita melewati masa pemurnian. Ayub melewati suatu masa pemurnian yang sangat sulit. Kesusahan yang luar biasa menimpa dia. Segala sesuatu yang paling berharga bagi hidupnya hilang. Hingga dia sendirian dan menderita kesakitan. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ayub 23, 8-9 katakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia. Kucari Tuhan ini saudara. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub benar-benar sendirian. Bahkan Tuhan pun dia rasa tidak bersama dia. Tetapi lihat kesimpulan Ayub terhadap situasi itu. Ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub ternyata tidak kehilangan harta yang paling berharga, yaitu iman. Ayub yakin bahwa Tuhan tahu jalan kehidupannya. Ayub yakin bahwa Tuhan tahu keadaannya. Ayub yakin walaupun dia tidak lihat, tidak rasakan, dia yakin Tuhan tahu penderitaannya. Ayub yakin Tuhan tahu tangisannya. Dan Ayub bertekad apapun yang terjadi, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Meskipun seringkali saudara sulit untuk dipahami, tetapi jelas Tuhan terkadang menggunakan pencobaan dalam hidup Anda dan saya untuk memurnikan kita dan menghaluskan kita untuk memunculkan emas, yaitu lukisan Allah dalam karakter Anda dan saya. Marilah kita menjadi seperti Ayub. Apapun yang terjadi, percayalah Allah lihat dan sedang melakukan yang terbaik
untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Kita bisa saja kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Tetapi janganlah pernah kehilangan iman. Jadilah emas itu